Aku naksir Yandi selama 7 tahun. Demi bisa nikah sama dia, aku rela jadi istri penuh waktu selama 3 tahun. Aku kira selama aku terus berkorban, suatu hari nanti dia bakal jatuh cinta padaku. Sinta, cepat lihat berita. Suamimu dinas keluar kota, tapi malah bawa mantannya juga. Mia Sunjaya Dewi Milenial ketahuan jalin asmara. Sang kekasih diduga adalah CEO dari grup Halim Yandi Foster. Pria brengsek, hatinya beneran dari batu. Gak usah dibahas dulu, dia sudah pulang. Sayang, kau sudah pulang. Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Aku masak ikan saus kecap kesukaanmu. Setelah pesta ulang tahun minggu depan, kita urus perceraian. Apa gara-gara Mia? Kamu gak perlu tahu alasannya. Kamu cuma perlu tanda tangan namamu di sini. Kalau aku gak setuju gimana? Sinta, dulu aku nikah sama kamu juga cuma karena nenek. Jangan keterlaluan. Kartu ini tanpa batas saldo. Isinya lebih banyak dari yang nenek janjikan dulu. Asalkan kamu tanda tangan, kartu ini jadi milikmu. Kak Yandi, kakakku dia. Jangan khawatir, aku langsung ke sana. Cepat tanda tangan. Jangan buat aku ngomong sampai 3 kali. 3 tahun. Aku dicuekin. Kamu anggap aku pembantu pun aku masih bisa tahan. Tapi selingkuh, aku gak tahan lagi. Oke. Kalau kamu memang mau cerai banget, aku kabulkan. Sudah puas? Untuk sementara kamu bisa tinggal di sini dulu. Setelah pesta ulang tahun nenek, baru kamu pindah. Tenang saja. Kamu gak bilang pun, aku juga bakal tetap pindah. Oh iya, Pak. Kalau ada waktu, coba periksa deh ke dokter urologi. Kita kan sudah nikah 3 tahun, tidur sekamar, tapi masih belum berhubungan. Kayaknya kamu gak bisa gitu. Kamu ngomongin siapa, ha? Bilang yang jelas. Aku kasih tahu ya, aku gak sentuh kamu karena aku emang gak tertarik sama kamu. Dengar ya, masakanku bukan buat orang sepertimu. Pergi sana dengan kecanmu. Sinta! Mulai sekarang, aku bukan lagi istri Yandi. Aku ini diriku sendiri, Sinta Joya. Katanya aku matre kan? Kalau gitu aku tunjukkan. Yang baru saja aku coba bungkus semuanya. Saya telah kumpulkan semua pemegang saham di sini hari ini. Karena di kuartal baru kami berencana lakukan terobosan baru. Kami berencana buka 150 cabang di seluruh negeri. Yang ini juga. Itu juga aku ambil semua. Baik. Gesek kartu. Bungkus semuanya. Pak Yandi, mungkin Anda harus urus pesan itu dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Mobil yang di sini aku mau semua. Gesek kartu. Wanita ini gila ya. Kamu tonjok saja dia. Pria brengsek kayak gitu ya tonjok saja. Ngapain juga takut sama dia? Nggak lihat aku sudah pulang. Terus kenapa? Kamu sudah pulang, terus aku harus teriak pakai toa di depan rumah? Selamat datang, Pak Yandi. Sikap apa kayak gitu? Pak Yandi, kayaknya aku perlu ingatin kamu satu hal. Kita sudah tanda tangan surat cerai, tinggal urus saja. Jadi, kamu bahkan gak masak. Mau makan? Tuh dapurnya, masak sendiri sana. Lihat apa-apaan sikapmu ini. Aku yang biayain hidup kamu. Kamu habiskan uangku, gesek kartuku. Jadi tolong ubah sikapmu, dengar gak? Bersihkan tempat ini. Cepat dikit.
Kartu ini kan, kompensasi dari kamu waktu cerai. Jadi nggak termasuk jasa masak kan? Oh iya, kayaknya aku perlu kasih pengumuman resmi deh. Mulai hari ini, aku mogok kerja. Siapapun yang mau jadi pembantu silahkan saja. Aku sudah nggak mau lagi. Sinta, kamu! Yandi, pertunjukan seru baru saja dimulai. Beneran? Kalau kamu begini, Yandi bisa marah sampai gila tuh. Dia bukan cuma marah sampai gila, tapi mukanya pucat gara-gara emosi. Kerja bagus. Orang kayak Yandi itu yang buta mata sama hatinya memang pantas diperlakukan begitu. Ngomong-ngomong, apa rencanamu sekarang? Demi Yandi, aku tinggalkan karirku jadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Sekarang, saatnya aku kembali kerja dan jadi diriku sendiri. Ya, gak nyangka masih bisa lihat kamu sadar juga ya. Benar-benar gak gampang. Desainer hebat kita ini, rencana mau kerja di mana? Tentu saja ke tempat impian, perusahaan desain paling top, Grup Halim. Apa? Kamu mau kerja? Bukannya aku remehkan kamu, tapi aku sarankan kamu jangan keluar sana buat bikin malu sendiri. Wanita tajir manja kayak kamu gitu, emang bisa apa di luar sana? Jangan remehkan aku kayak gitu. Sebelum menikah, banyak perusahaan besar yang berebut mau merekrutku si desainer terkenal. Kamu juga tahu kalau itu sebelum menikah. Kau? Lupakan, emangnya aku peduli kamu remehin aku? Sekarang aku cuma mau kasih tahu aja. Beberapa hari lagi kita akan resmi bercerai, jadi gak perlu repot kasih tahu lagi. Sinta, kamu itu harus banget lawan aku ya. Kalau kamu gak mulai, emangnya aku bakal lawan? Ngomong kayak gitu kayak aku aja yang cari gara-gara. Aku sarankan ya, jangan keluar buat bikin malu sendiri. Ibu rumah tangga kayak kamu, yang sudah keluar dari dunia kerja bertahun-tahun. Mana ada perusahaan yang mau terima? Kalau gitu, gak usah repot-repot pusing mikirin aku. Lagi pula, mungkin beberapa bos memang buta. Bukan berarti karyawannya juga buta, kan? Terserah kamu lah. Ada apa ini? Anda nggak tahu, Pak Yandi? Hari ini Departemen Desain ada desainer hebat. Dia langsung ditempatkan di posisi direktur desain. Kayaknya sekarang mereka lagi sambut dia deh. Ayo lihat. Oke. Halo Pak Yandi. Halo Pak Yandi. Wah, ramai banget. Hai Pak Yandi. Sinta. Hai Pak Yandi. Sinta. Aku belum sempat kenalkan kok Pak Yandi bisa tahu. Jadi nggak usah perkenalan. Kamu ikut aku. Pak Yandi panggil langsung minta direktur baru untuk masuk. Apa jangan-jangan mereka saling kenal? Seharusnya sih enggak. Tapi gak pasti juga. Kalau gak gitu, kenapa dia langsung jadi direktur? Menurutku sih, mungkin naik pangkat karena penampilan. Mungkin saling kenal saja. Kalian kelihatannya lagi santai banget ya. Kerja. Ini pertama kalinya Pak Yani ketemu karyawannya sendiri. Apa jangan-jangan Pak Yani sama direktur desain baru itu ada hubungan spesial? Kamu ngapain kesini? Tentu saja datang buat kerja. Gak kelihatan ya? Memangnya datang buat ketemu kamu. Sepertinya kau bukan hanya bermasalah di situ, matamu juga bermasalah. Tapi kebetulan, kalau kau periksa ke dokter urologi, sekalian saja periksa dokter mata juga. Sinta, kamu! Mulutmu itu memang seharusnya ditutup aja. Aku juga gak mau bohong waktu sama kamu. Sekarang juga tulis surat pengunduran diri. Kalau aku gak setuju gimana? Sebaiknya kamu pikir-pikir dulu. Bahkan kalau kamu susah payah buat dapat perhatianku, aku juga gak akan berubah pikiran soal perceraian. Oh iya? Kau ini tiap hari begitu. Umurmu belum tua, tapi mukamu tebal juga.
Yandi, dengar baik-baik. Aku kerja atau enggak itu bukan urusanmu. Jangan tiap hari terlalu mementingkan diri sendiri. Omong-omong, mulai sekarang saat di kantor pura-puralah tidak kenal aku. Biar orang gak pikir aku masuk lewat belakang. Bye-bye. Dasar wanita nggak tahu diri. Pak Yandi. Anda nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa kok. Bu Sinta? Bu? Bu? Ayo. Silahkan duduk. Bu, Pak Yandi panggil ibu ke kantornya sendirian. Ngapain sih sebenarnya? Itu pertama kalinya Pak Yandi ajak karyawan wanita ke kantornya. Cepetan deh, jangan buat penasaran. Gak disangka Yandi ini cukup polos juga. Demi Mia itu, karakter yang dibangun keren juga. Tunggu saja, lihat saja gimana aku hancurkan reputasimu. Pak Yandi, Dia kenapa? Kenapa, ada apa? Dia sebenarnya ngapain? Ngomong dong. Dia mau aku tidur sama dia. Hah? Aku tidak setuju. Tapi dia malah ngancam aku. Hah? Aku pikir kok kamu keluar dari kantor Pak Yandi rambutmu sampai berantakan gitu. Ternyata sampai terjadi begitu. Astaga. Aku gak sangka Pak Yandi yang biasa dingin dan serius. Ternyata main cara belakang juga. Ya ampun, ini beneran membuka mataku. Buat aku pikir ulang semuanya. Gitu ya. Maki dia sampai puas, biar semua orang tahu Yandi itu pria culas wajah manusia hati binatang. Nanti waktu Mia balik, apa dia masih mau sama dia? Iya. Bu Sinta, kesempatan sebagus itu, kok kamu malah tolak sih? Hah? Iya, jujur saja deh. Cuma karena tanpa Pak Yandi saja. Jangankan main cara belakang, bahkan kalau nggak dikasih apapun, aku juga tetap mau. Hah? Iya juga. Hal bagus kayak gini kapan giliran aku ya? Aduh, orang-orang ini sudah gak ada harapan lagi. Kalau sudah beres langsung kasih dokumennya. Baik. Kalian sudah dengar belum? Pak Yandi mau main belaka sama direktur desain baru, tapi ditolak mentah-mentah. Seriusan? Ternyata ada orang yang berani tolak tampang ganteng Pak Yandi yang sempurna itu. Itu beneran. Direktur baru itu bilang sendiri ke kita. Lagi lihat apa? Pak Yandi, aku nggak lihat apa-apa. Aku coba sini. Kontrak yang itu kan? Ponselnya. Serahkan. Itu Pak Yandi. Aku nggak sengaja sampai salah tap. Sinta, kamu memang hebat banget. Mulai sekarang jangan ngobrol ngalor ngidur di grup kantor. Aku dengar kamu bilang sama orang-orang kantor, aku mau macam-macam sama kamu. Aku cuma rasa suasana kantor terlalu kaku saja, jadi aku bercanda supaya agak cair. Kalau gitu maksudmu, aku harus terima kasih sama kamu. Gak perlu, aku pulang dulu ya. Hah? Kau mau apa? Ngapain dekat-dekat? Pria dan wanita itu harus jaga jarak. Kamu sudah buat satu kantor tahu soal masalah ini. Lalu aku nggak tindak lanjuti. Bukannya aku akan buat kecewa usaha kamu yang sudah sebarkan. Bisa nggak sih jangan buka celana waktu selisih paham? Jangan buka celana waktu selisih paham. Sebagai seorang pria, berani berbuat, berani tanggung jawab. Jangan takut, aku lembut dikit. Kita bereskan cepat saja. Oke, aku salah. Kali ini aku mengaku salah. Bagus. Kalau gitu, coba bilang salahmu di mana? Salahku ya salah di... Harusnya nggak buat reputasimu rusak, kan? Oke. Kayaknya, mending aku buktikan saja sekalian ya. Klarifikasi. Besok aku klarifikasi. Beneran klarifikasi.
Ya sudahlah, aku orangnya besar hati. Kali ini aku maafkan kamu. Aku tahu kau memang besar hati, kali ini aku maafkan. Kamu ini masih gak terima ya? Terima kok, semua orang aja gak aku akui, cuma kamu saja. Silahkan cari waktu. Tulis surat pengunduran diri. Terus kasih aku. Enggak, aku gak mau. Sinta, kamu... Baiklah. Sekarang terserah kamu, Ngeya. Aku bakal buat kamu mundur sendiri. Coba saja kalau kau berani. Halo Bu, orang-orang ini kenapa pakai baju yang sama sepertiku? Hai. Psst, hei. Oh. Pagi-pagi begini, mereka itu kesambet apa sih? Bu, bukannya ibu kemarin bilang Pak Yandi mau main belakang sama ibu. Mereka pikir dia suka tipe kayak ibu. Jadi hari ini mereka semua ikut-ikutan gaya kamu. Lihat ini, baju yang ibu pakai lagi tren hari ini. Kacau. Salah pahamnya makin besar. Kacau. Salah pahamnya makin besar. Semuanya kesini dulu. Pagi Pak Yandi. Pagi Pak Yandi. Sinta. Gak lihat aku. Sinta! Pagi Pak Yandi. Pak Yandi, aku tadi coba jelaskan ke mereka, tapi aku juga gak tahu kenapa mereka Kalian sepagi ini. saya serahkan ke kamu. Kalau hari ini kamu gak capai kesepakatan, siap-siap saja bereskan barang dan keluar. Baik. Bu, jangan sampai setuju dengan Pak Yandi. Klien ini terkenal paling rewel di perusahaan kita. Gak mungkin bisa dibereskan dalam 1 hari. Tentu saja. Kalau kamu takut, boleh menyerah. Aku terima kesepakatan ini. Bagus. Kalau kamu kalah, jangan sampai nangis. Cih, kamu nangis pun aku gak akan nangis. Tenang saja, aku pasti selesaikan. Oke, kita lihat saja nanti. Keren, Bu. Ibu berani hadapi Pak Yandi juga. Ibu tuh idolaku banget. Karin, bantu pegang aku. Kakiku terasa lemas. Ibu, kukira ibu beneran gak takut apa-apa. Kenapa juga kau setuju sama tugas ini? Jelas banget Pak Yandi itu mau buat susah ibu. Dan aku juga gak dikasih kesempatan untuk tolak. Ya sudahlah, terlanjur basah sekalian saja. Aku coba semampuku. Tapi Pak Yandi itu orangnya gak mau kalah ya. Gak bisa mendapat kamu, dia malah mau menghancurkanmu. Ya sudah, lupakan saja. Kau kembali kerja saja. Aku mau siapkan datanya dulu. Terus ketemu klien itu. Cakra dituduh melecehkan karyawan. Gak sangka kamu pakai cara kotor begini demi si Mia itu. Tapi, selama bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga, gak sia-sia juga. Ah, Kakak Cakra, kamu sudah berapa lama gak datang? Aku tuh kangen banget sama kamu. Kak Cakra, aku baru nemu tas model baru. Kapan kamu mau belikan buat aku? Beli, aku belikan. Pak Cakra, Siapa itu? ini aku, Sinta Joya dari grup Foster. Hah? Sinta Joya. Ayo ke sini, duduk. Sini. Pak Cakra, ini proposal baru yang saya revisi. Sesuai kebutuhan Anda, silahkan dilihat dulu apa ada perbaikan. Hai, di malam seindah ini ngapain bahas kerjasama? Gimana kalau kamu temani aku minum saja? Kita ngobrol soal hidup. Pak Cakra, saya kesini buat kasih proposal kerjasama, bukan buat temani minum. Wih, aku paling benci wanita kayak kamu. Jadi pelacur di muka umum, tapi masih mau sok suci. Tunggu sampai aku tidur sama kamu. Coba lihat, apa kau masih pura-pura suci, ha? Pak Yandi,
Malam ini Bu Sinta ketemu klien itu di karaoke Melody. Klien itu terkenal doyan wanita. Apa Anda nggak pergi periksa? Kalau kamu lagi luang, balik saja ke kantor lembur 2 jam. Aku bayar kamu 3 kali lipat. Asal aku sudah ikut campur. Tenang saja, aku pasti selesaikan ini. Putar balik ke Melody. Oke, Pak Yande. Biar jelas dulu ya, aku bukan karena khawatir sama wanita itu. Aku cuma lewat buat periksa saja. Ya. Anda cuma mau periksa saja. Terima ini. Kenapa rusak? Aku suka tipe wanita kayak gini. Makin kamu berontak, aku makin semangat. Ayo cepat. Baik. Lebih cepat lagi. Sinta, tolong ampuni aku. Melawan, hah? Berhentilah main-main sama aku, ya! Gawat, aku bakal dipecat gara-gara ini. Gawat, aku bakal dipecat gara-gara ini. Pak Yandi! Pak Yandi, aku bela diri dulu. Maksudku dengar penjelasanku. Oh Yandi, pas banget datang. Kamu ini pegawai kecil. Lagi ngomongin kerja sama, dia malah pukul aku pakai botol. Soal ini, kamu harus kasih penjelasan. Jelas-jelas kau yang mulai duluan. Makanya aku pukul pakai botol. Belum sampai buat kepala kamu bolong itu kebagusan. Dasar jalang. Aku mau tidur sama kamu, harusnya kamu merasa terhormat. Jangan jadi nggak tahu diri dong. Aku punya harga diri, gak butuh kamu kasih. Apa kamu punya harga diri? Dasar wanita sialan. Aku lihat kamu memang pantas diajar. Justru kau yang kuhajar. Gak menang argumen langsung main tangan. Dasar gak tahu malu. Pak Yandi, Anda itu orang cerdas kan? Hari ini, serahkan dia padaku. Urusan ini kita anggap selesai saja. Kalau aku nggak setuju gimana? Pak Yandi, Anda gak mungkin gara-gara wanita sialan ini buat rusak hubungan sama klien besar kayak aku kan? Kesini. Gak mau? Mau kasih aku ke dia kan? Aku suruh kamu sini kesini. Jangan banyak bicara. Pak Yandi, Anda memang orang cerdas. Dasar wanita busuk. Masih nggak patut datang sini. Awas nanti kubunuh kamu. Siapa yang suruh kamu kesini? Siapa yang suruh kamu kesini? Pak Yandi, bukannya Anda bilang mau kasih dia buat aku? Kapan aku pernah bilang kayak gitu? Hei, Pak Yandi, kamu mau apa? Kalau kamu nggak bisa kendalikan tanganmu, kami akan buat lumpuh tanganmu. Ayo, tusuk punggung tangannya. Bukan ide bagus kan? Tusuk. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Gak sampai kena tusuk malah pingsan. Pengecut. Ya sudah, ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Masih belum pergi? Kamu mau tunggu tua mesum itu bangun dulu ya? Kontraknya belum ditandatangan. Kontrak ini memang sepenting itu buat kamu. Tentu saja penting. Kalau aku gagal dapat itu, aku harus keluar kan? Sekalipun kamu keluar, uang yang aku kasih sudah cukup buat kamu hidup nyaman seumur hidup. Kamu gak ngerti apa-apa. Buatmu mungkin itu cuma selembar kontrak, tapi buatku itu mimpi besarku sejak kecil. Sudahlah, ngomong sama kamu juga gak paham. Mimpi ya. Pak Yandi, kita mau buat apa sama Cakra ini? Bangunkan dia. Baik. Tanganku. Enggak apa-apa, syukurlah. Tanda tangan ini. Kalau enggak, tanganmu belum apa-apa sekarang. Tapi siapa tahu nanti bakal kenapa-napa. Tanda tangan, Pak Yandi. Aku langsung tanda tangan. Tanda tangan. Sudah selesai. Pak Yandi, senang berbisnis dengan Anda. Pak Coki, gimana hasil penyelidikan kasus pelecehan Cakra? Semua sudah diselidiki.
Serahkan dia dan buktinya. Semua ke polisi. Baik. Jangan Pak Yandi. Kita akan mitra bisnis. Jangan kirim aku ke penjara. Pria itu harus tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Aku pulang naik taksi. Kamu urus pelan-pelan saja. Ayo pergi. Aku traktir kamu ya. Enggak dapat taksi ya? Ponselku mati. Juga nggak bawa uang. Soal yang tadi itu, terima kasih ya. Gak usah pikir macam-macam. Kalau yang kena itu karyawan lain, aku juga bakal turun tangan. Kalau mau pukul anjing ya harus lihat siapa tuannya. Kalau kabar ini tersebar, muka aku bisa taruh di mana? Iya juga. Kalau mau pukul tinggal. Iya kan? Siapa yang kau maksud? Aku sudah tahu. Kau tidak mungkin sebaik itu. Gak usah gitu. Aku bisa sendiri. Lepas tanganmu. Ngapain sih? Kayaknya aku perlu ingatkan kamu. Mobil ini aku yang pesan. Oh, tapi kita searah kan? Gimana kalau kamu berbaik hati sekalian antar aku pulang? Apa aku kelihatan kayak orang baik? Pak Yandi, ayo pergi. Cuma aku. Nggak ada kita. Kamu keluar. Gak mau? Keluar sekarang. Ngapain sih? Kau gak akan mati kalau antar aku. Baru suruh kamu masuk kantor saja, sudah ada gosip aku lecehkan kamu. Kalau sekarang kita duduk satu mobil, nanti malah dibilang aku sugar daddy-mu. Jalan. Yandi, dasar kamu bajingan. Gak jadi orang baik, malah jadi anjing. Pak Yandi, kau kembali? Aku tahu kamu gak sekejam itu. Jangan buang sembarang. Pergi. Yandi, aku sudah muak denganmu. Misiku gagal tadi malam. Dari kepribadian Yandi, dia akan segera memecatku. Gak bisa. Daripada tunggu dia memecatku, aku akan pecat dia duluan. Wah, keren. Ya ampun, Bu Sinta. Kamu sungguh tipe pacar ideal. Belum puas. Kalian boleh lanjut. Kami gak lihat apa-apa. Ayo, Tentang cakra semalam. tunggu. Aku duluan. Kamu dipecat. Dipecat. Iya, sebelum pecat aku memecatmu. Tapi aku nggak mau pecat kamu. Benarkah? Pak Yandi, aku lupa kasih kontrak semalam. Kontrak? Iya. Cakra tanda tangan semalam. Dia tanda tangan. Iya. Pak Yandi, aku kembali kerja. Masa sih? Dia tanda tangan bahkan setelah itu. Apa dia itu masokis imut? Astaga. Jadi, Pak Yandi, apa berarti aku masih bisa kerja di sini? Bukannya kamu sudah pecat aku? Salah paham. Itu salah paham, Pak. Ayo, duduklah. Ayo. Lagi pula, mana bisa aku pecat kamu, kan? Lagian, akan aku pecat yang lain sebelum kamu. Lalu ini surat undur diri. Aduh, Pak, ini salah paham. Pak, kembalikan. Selamat! Selamat Bu Sinta! Apa yang kulihat ini? Apa direktur kita baru saja menangani Pak Yandi? Berapa lama kamu gini di atasku? Tadi itu aku gak sengaja kesandung dan Pak Yandi jadi bos yang perhatian lalu membantuku untuk bangun tadi. Aku ngerti. ngerti. Kecelakaan benar, kami tahu betul. Kacau, aku seperti melakukan hal yang berat. Ayo ucapkan selamat karena dia sudah berhasil. Selamat Bu Sinta telah tanda tangan kontrak. Ya. Selamat untuk perancang hebat kami, Sinta, yang menangin medali emas. Selamat ya.
Udah lama gak ngerasain ini. Bu Sinta, karena itu sudah ditandatangani, apa malam ini aku boleh mengajak divisi untuk karaoke untuk merayakannya? Kita bisa bonding kah? Gimana? Ayo! Ide bagus, ayo karaoke! Wanita ini mudah senang. Cuma hal kecil gini dia sudah bahagia. Pak Yandi, kalau saja malam ini luang, kamu harus ikut dengan kami ya. Dia sibuk. Hah? Maksudku, orang besar seperti Pak Yandi pekerjaannya banyak. Kumpul kecil seperti kita pasti akan terganggu dan membuang waktunya. Kebetulan. Aku luang malam ini. Kau cuma gak setuju sama perkataanku, kan? Sebenarnya aku sempurna. Cuma ada jiwa berontak. Jiwa berontak? Kau itu cuma mau buat onar, kan? Jelas kamu benci tempat itu, tapi kau tetap pergi. Aku sudah pesan ruang karaoke-nya. Oh, iya. Semua datang? Hei, Bu Sinta. Kemari. Yandi nggak datang. Karena semua belum datang, ayo minum dulu. Ide bagus. Pesanlah yang banyak, aku yang traktir. Cuma punya sedikit uang, dia jadi so tinggi. Bu Sinta, kau sudah ada di divisi kami beberapa hari ini, tapi kami belum tahu tentangmu. Jadi kenapa kita gak manfaatin malam ini untuk kenal kamu lebih baik? Lili, itu ide bagus. Ku dengar dari HRD kalau Ibu Sinta sudah menikah. Jadi, untuk acara penting ini, kenapa nggak ajak suamimu? Astaga, Bu Sinta sudah menikah. Lalu kenapa dia dekati Pak Yandi? Enggak sangka Bu Sinta seperti itu. Sudah punya suami tapi masih goda yang lain. Lili ini jelas mau pojokin aku. Tapi Yandi dan aku, kita sudah bercerai. Rasanya agak gak pantas bahas itu kan? Bu Sinta, kalau nggak nyaman lupakan saja. Lili, ini privasinya Bu Sinta. Dia gak perlu bilang. Aku cuma mau semua orang di sini kenal Bu Sinta lebih baik. Itu terlihat kalau kamu buat onar. Kenapa? Kamu pikir ada yang sedang disembunyikan Bu Sinta ya? Kau, Karin, gak apa-apa. Sebenarnya bahasan ini gak akan ada habisnya. Karena membicarakan ini membuatku sedih. Suamiku dia sudah tiada. Oh. Bu Sinta pasti kesulitan jadi janda muda. Bu Sinta pasti kesulitan jadi janda muda. Pak Yandi, itu bukan hal yang besar. Lagipun saat dia ada atau nggak ada itu sama saja. Wanita ini sindir-sindir aku. Bu Sinta, apa maksudmu nikah tapi lajang? Iya, nikah tapi lajang. Saat dia ada, dia nggak pernah bantu pekerjaan rumah dan selayaknya Pak Sutri. Jadi apa bedanya? Jangan berdiri saja, duduklah. Ayo main game. Ayo main, Pak. Oke. Nggak ada atasan malam ini, jadi santai saja. Jarang sekali dia seperti ini. Kamu gumam apa? Aku cuma bilang suasananya bagus. Baik. Ayo main jujur atau tantangan. Semuanya. Iya. Bu Sinta, kamu dulu. Cium lawan jenis di sebelahmu. Selama 3 menit. Cium. Nggak ada pilihan. Aku minum saja. Wanita ini rela minum daripada cium aku. Ronde selanjutnya. Sinta, kamu nekat sekali. Nggak apa-apa, ayo lanjutkan. Aku tahu demi Mia, kamu menahan diri. Aku gak akan manfaatin kamu dan kamu masih marah. Pak Yandi, giliranmu. Cium lawan jenis di sebelahmu selama 3 menit. Siapa sih yang nulis itu? Apa dia sedang terobsesi ciuman malam ini? Pak Yandi, aku bersedia. Hei Pak, kamu bisa pilih minum saja. Sia, aku sudah lama suka Pak Yandi.
dan dia kalahin aku. Ronde selanjutnya. Apa aku salah lihat? Oh. Iya. Lanjutkan. Iya, benar, Baik, mari ayo, lihat. lanjutkan. Ayo, Karin. Pak Yandi, Lily, kusarankan jangan berulah. Jangan. Kalau nekat kamu akan dipecat. Karin, Lily mabuk. Antar dia pulang. Oke, baiklah. Aku titip Bu Sinta padamu ya. Lily, ayo. Bangun. Ayo pulang. Tinggalkan aku mau tidur. Kalau nggak kuat harusnya jangan minum. Mabuk seperti babi. Kok bisa aku nggak sadar? Saat wanita ini diam, dia terlihat imut. Ayo, kita minum lagi. Kita gak pergi sampai mabuk. Ku bilangin apa kamu seliar ini? Kamu sangat heboh saat mabuk. Rebahan saja. Diam. Gak mau, aku mau minum. Jadilah baik. Kesabaranku tipis. Kenapa kamu sangat mirip dengan mantan suamiku yang brengsek? Kenapa kau sangat mirip dengan mantan suamiku yang brengsek? Mata ini, hidungmu, dan mulut ini sangat mirip dengannya. Jangan sentuh. Kalau sentuh lagi, ku lempar kamu keluar. Kau pria yang jahat, kamu gertak aku. Kembali ke Teluk Zamrud. Cepat ya. Pak, Nyonya Muda masih di sana. Kamu bawa Bu Sinta, bukannya agak... Diamlah, cepat saja. Nyonya Muda istri sahnya. Aku nggak sangka dia suka gini. Lepaskan aku. Mau ngapain? Apa kau bodoh? Tentu saja, aku mau lepas baju dan tidur. Jangan lepas. Tidurlah. Aduh, lepaskan aku. Berhentilah. Kalau terus gerak aku nggak jamin kamu selamat. Sinta, kamu. Dasar brengsek berhati dingin. Yang kamu tahu cuma gertak aku. Kalau mau ngomongin saja. Hei, jangan nangis. Selama ini, aku selalu berperan sebagai istri baik dan urus setiap kebutuhanmu. Tapi kau, saat cintamu kembali, kau langsung melupakanku. Sebenarnya Mia dan aku nggak... Aku mau muntah. Tahan. Jangan muntah. Jangan Sudah muntah. terlambat. Jangan muntah. Sinta, kamu sungguh hebat. Sudah aku bilang aku mau muntah. Tidurlah sekarang. Atau kamu dalam masalah. Sebenarnya wanita ini kadang imut. Kacau, aku mabuk dan juga tampar dia. Gak cuma itu, aku juga muntahi dia. Matilah aku, kali ini habislah aku. Manfaatin aku dan mau kabur, ha? Sinta, kamu sentuh apa? Aku gak bermaksud sentuh itu. Sumpah, kalau aku berpikir kotor, aku akan... Jadi, kamu juga gak sengaja semalam? Iya, itu cuma kecelakaan kan? Aku akan pergi.
Bu Sinta, semalam saat Pak Yandi antar kamu pulang, gak ada apa-apa kan? Tidak ada yang terjadi. Buang penasaranmu dan kembali bekerja. Ini aneh. Pria dan wanita berdua dan mabuk. Pasti terjadi sesuatu kan? Aku duluan. Itu cuma ciuman, sadarlah. Otakmu rusak. Enggak, Pak. Jadi wajahmu ditampar nyonya muda. Hei, ngomongin itu, Pak Yandi sudah nikah 3 tahun. Sampai sekarang aku belum bertemu istrinya. Oh, Pak. Aku teringat proyekku. Keluar. Aku nggak mau lihat kamu. Baik. Sinta itu dia terlihat mungil, tapi dia sangat kuat. Aku baru dapat kabar, Pak Yandi itu sudah menikah dan Bu Sinta itu yang merusak rumah tangganya. Benarkah? Tentu saja benar. Lili, berhenti sebar rumor David Nadia. Kau itu hanya penjilat Sinta. Nyala dariku. Bu Sinta. Bicara ya bicara, kenapa main tangan? Tepat sekali. Pak Yandi sudah menikah dan kamu merusak rumah tangganya. Bicara yang jelas, kapan aku mengganggu rumah tangganya? Semalam itu kalian berciuman dan kami semua melihatnya secara langsung. Oh, aku mengerti sekarang. Semalam selama bermain, dia memilihku daripada kau. Jadi kamu malu dan marah dan sekarang balas barumor. Iya, itu masuk akal. Pak Yani sendiri gak pilih dia, jadi dia marah sekarang. Aku yakin seluruh ceritanya itu akal-akalannya. Aku gak bohong kok. Temanku akan kirim foto Pak Yandi dan istrinya sekarang. Fotonya di sini. Oh tidak, identitasku sebagai istri Yandi akan terungkap. Apa? Itu siapa? Lily, kalau ambil sembarang foto seperti itu untuk coba dan bodohi kami, seenggaknya foto dari depan. Kau saja tidak bisa melihat wajahnya, siapa tahu salah paham kan? Benar. Hampir saja. Syukurlah cuma dari belakang. Kenapa bisa nggak ada wajahnya ya? Temanmu itu penguntit atau apa sih? Foto ini pasti diambil diam-diam. Gak mungkin. Dia pasti ada foto lain. Akan aku minta sekarang. Cukup. Ini masih jam kerja. Apa kau pikir kita hentiin kerjaan cuma untuk itu? Dan juga aku peringati. Kalau kau hina aku lagi, aku tidak akan segan. Bubar, bubar, bubar. Kenapa cuma berdiri? Lagi jaga pintu. Nenek. Nenek? Nenek. Nenek. Nenek, ngapain di sini? Apa? Apa aku harus buat janji untuk ketemu cucuku? Kalau gak mampir dadakan, mana aku tahu kamu gertak cucu menantuku. Nenek, aku nggak gertak dia. Nada bicaramu itu kau sebut bukan gertakan? Nenek, ini cuma dinamika. Kami sebagai pasutri saling rayu. Iya kan, sayang? Bangun! Sinta, biarkan nenek melihat dirimu. Oke. Sinta, jangan takut ya. Nenek di sini. Bocah itu, kalau dia berani lagi, nenek akan kasih pelajaran ya. Aku gak mengira kau Yandi akan meminta bantuanku. Sinta, kenapa gak bicara? Apa dia sungguh gertak kamu? Tenanglah, nenek akan kasih pelajaran. Ayolah cepat bicara atau aku akan mati. Nenek, dia nggak gertak aku kok. Sudah kubilang aku nggak gertak dia. Oke, kali ini aku lepasin kamu. Nenek, jangan khawatir. Gimana kalau aku antar ke rumah lama? Hei, aku baru sampai sudah mau antar aku. Hari ini, aku mau menginap. Hah? Apa?
Kamu gak mau aku nginap di sini? Bukan begitu, Nenek. Mana mungkin kami gak sambut kamu. Kamu bisa menginap semaumu. Nah, aku suka itu. Dan kau bocah, Iya, tentu sambut kamu. baiklah. Melihat kalian tulus menyambutku, aku akan menginap sampai ulang tahun ke-70 di sini. Oh, nggak perlu. Kalau dia tetap nginap, dia pasti cari cara agar jodohin kami. Ini saatnya si Yandi cemas. Apa? Katanya kamu sambut aku. Apa itu bohong ya? Nenek, bukan gitu. Aku baru sadar kamu gak bawa baju. Baju nggak nyaman tinggal lama kan? Soal itu, sudah ada yang urus. Nyonya, bajumu dan barang pribadi ada di koper ini. Nenek, kamu... Sudah nyaman dan lengkap kan? Iya, sangat nyaman. Sudah larut, semuanya harus istirahat. Nenek. Tunggu sebentar, kamarnya belum siap. Kalau nenek ke atas, kami akan ketahuan Sinta dan aku pisah kamar. Kalau ketahuan akan repot. Apalagi sekarang? Menurutku, Ada apa? tolong tunggu, Nek. Astaga. Kenapa nggak tenangin dia, menahan nenek? Oh, kau minta bantuanku? Baiklah, aku mohon. Dengan sikap begitu, siapa yang mau? Lalu kamu mau apa? Mulai sekarang jangan susahkan aku di kantor. Baik. Aku janji. Tunggu apa lagi, ajak dia bicara. Nenek, maksudnya si Yandi itu, dia mau bersihin kamarnya dulu sebelum kamu pakai. Begitu ya. Benar. Kenapa berdiri saja? Cepat bantu siapin kamar nenek. Sinta, abaikan dia. Aku mau kamu yang bersihin. Aku bersih. Pergi sana. Oke. Aku pergi. Pergilah. Nah sekarang, tidurlah yang nyenyak. Kalau butuh sesuatu, panggil saja pelayan. Dia di depan pintu, ya. Oke. Kasur ini milikku. Kamu minggir. Kalau rebut kasur denganku, aku aduin ke nenek kalau kau gertak aku. Oke. Aku nggak rebutan dengan wanita. Kasih aku bantal. Siapa sangka berakhir di sini. Pak Yandi. Pak. Yandi. Oh, kamu, aku gak lihat kamu keluar semalam ini. Tampilan baru? Berani sekali. Sofa itu nggak nyaman. Aku terjaga semalaman. Gak bisa tidur. Dan kamu ketawa. Itu karena kau terlihat menyedihkan. Aku jadi gak kuat. Tertawalah. Pak Yandi, aku dipanggil bukan untuk lihat mata pandamu kan? Cepat. Bantu aku cari cara agar nenek pergi. Aku cari cara? Hah? Kamu kira aku serba bisa? Kalau nggak atasi ini, aku... Bicara saja, kenapa kau mendekat? Kalau kamu nggak atasi ini, akan kubuat kamu lembur, bersaing, atau kamu tidur di sofa juga. Rasakan apa yang kurasakan. Kau ini memang dasar gak tahu malu dan juga keras kepala. Inilah aku. Kalau aku sengsara, maka semua orang juga harus. Bisakah kamu gak begini? Aduh, tadi kalian bilang mau antar siapa? Nenek, Aku cuma lewat, aku gak lihat apa-apa. Lanjutkan saja. Bagus, nenek semakin salah paham. Ini, minum susu dulu.
Itu bantu kamu tidur. Nenek, perutku lagi sakit, jadi nggak minum ini. Nenek, aku juga gak suka susu. Kau harus minum. Kamu saja, Nek. Minumlah. Nenek bilang minum ya minum. Kali ini, masa depan cicitku sudah terjamin. Kamu ngapain sih? Tenanglah, jangan hilang kendali. Lihat baik-baik, aku Sinta, bukan Mia. Sepertinya ada yang bius aku. Bius? Apa jangan-jangan karena susu itu? Lupakan itu. Bantu aku. Hei, tunggu. Tunggu. Tenanglah. Aku ada ide. Ikut aku. Tunggu apa lagi? Masuklah. Aku baru tahu. Kamu suka hal ini. Astaga. Sinta, kamu gila. Kamu ceburin aku. Hei, aku cuma bantu kamu. Bersyukur saja, sekarang kamu sadar kan? Oh, jadi aku berterima kasih. Hei, gak perlu. Santai saja berendamnya. Lepaskan aku. Ini karena ketawain aku. Kamu jadi tikus tenggelam juga. Kau itu sudah gila ya. Gak akan kulepas. Kalau aku basah, kamu juga. Sadarlah. Kau! Apa kau gila? Mati saja sana! Dasar gila! Yandi! Pelan-pelan! Rasakan. Pelan-pelan! Gak mau. Berisik sekali mereka. Aku yakin mereka sangat cocok. Astaga, semoga diberkati, semoga diberkati. Baiklah, biarkan mereka sendiri. Aku harus istirahat. Baik, Nyonya. Ini salahmu. Aku jadi basah kuyup. Lihat apa kamu? Akan kucungkil matamu ya. Wah! Apa kau mau main-main lagi ya? Kawan, kamu makin berani. Gimana kalau dia sungguh mau cium kamu? Mana mungkin? Yang dia suka itu kan Mia. Gak ada alasan dia cium aku. Bicara soal ini, Yandi itu brengsek ya. Cintanya sudah kembali, dan sekarang dia mau ceraikan kamu. Bahkan dia susahkan kamu di kantor. Sudahlah, dia janji gak akan dekati aku lagi. Hah, ya kali. Dia harus dikasih pelajaran. Dia nggak suka kamu, berarti dia buta. Orang secantik dan sehebat kamu, banyaklah yang suka. Cici, apa maumu? Tunggu saja, sahabatmu pasti balaskan. Bu Sinta, mitra kita sudah tiba. Pak Yandi mau bertemu. Baiklah, aku ke sana. Pak Yandi, Kak Sinta. Zio, kapan baliknya? Ya Sinta, lama tak jumpa. Saling kenal. Aku nanya kenapa ketawa. Pak Yandi, matamu. Masih ketawa. Ada orang yang pukul aku. Bu Sinta seganas itu. Berani pukul Pak Yandi. Tamparan sebelumnya, masa sih? Hei, itu nggak apa-apa. Kurasa aku temukan rahasia besar. Mampus. Apa aku akan dibungkam?
Pak Yandi, Pak Zio, ini proposal awalku untuk kolaborasi kita. Aku kliennya. Lihat dulu. Aku kan pemasok. Harusnya aku duluan dong. Sama-sama lihat bisa nggak? Enggak. Ya udah, nggak usah. Aku ikut aja. Aku selalu percaya rancangan Sinta. Kamu ngomong kayak dekat aja. Memang kita dekat. Pas pertama ketemu Kak Sinta, aku pikir Pak Yani main kotak pasir sendiri. Zio Kulto, jangan mulai. Siapa yang mulai? Kalian mau diskusi atau enggak sih? Iya. Duduk. Rancangan ini, tema utamanya gaya santai. Dan aku juga tambahkan elemen yang menarik. Hebat, hebat, hebat. Mantap, oke lah. Kak Sinta. Pulang kerja. Yuk makan bareng. Dia sibuk. Nanti pulang sama aku. Lepas. Dengar nggak? Lepas tangannya. Dia istriku. Nggak usah rempong. Kalian mau cerai. Nggak usah repot lagi. Kalian lepasin aku. Zio, ikut aku. Oke. Sudahlah. Aku harus bijak. Zio, sudah cukuplah. Balik dan bilang ke kakakmu, aku hargai usahanya. Tapi kamu harus tetap akrab sama Yandi. Jangan karena aku kalian jadi bermasalah. Kak Sinta, kamu salah paham ya? Bukannya kakakmu yang minta kamu bikin Yandi kesal? Tentu enggak. Dia nggak ada ngomong. Aku cuma kesal sama cara yang dibully kamu. Jadi kulawan saja dia. Sebenarnya dia nggak bully aku. Dia cuma nggak suka aku. Ya, oh iya, si Mia. Orang bilang dia si cantik yang muncul tiap 4.000 tahun. Dia cantik dan berpendidikan. Jadi wajar kalau yang diremehkan aku. Itu normal. Itu salah besar, Kak Sinta. Kamu selalu luar biasa. Kamu bukan cuma pajangannya Yandi. Kamu jauh lebih baik dari itu. Kau itu yang selalu membuatku senang pas kecil. Aku bukan mau melebihkan, tapi itu faktanya. Kak Sinta, sebenarnya aku... Bu Sinta, Anda harus lihat ini. Ada apa? Lihat saja sendiri. Sinta, kita cinta kamu. Tolong terima cinta kami. Kita cinta kamu, terima cinta kami. Pasti ini perbuatan kakakmu. Iya, beneran tipikal dia banget. Apa Bu Sinta semenawan itu? Semua fansnya bahkan jauh-jauh datang ke sini. Aku pernah lihat orang ngejar wanita, tapi nggak segininya juga. Bu Sinta, pasti main pria. Sampai ngedrama gitu. Mereka nggak sadar kalau semua itu settingan. Hei, Pak Yandi, kamu nggak ngerti. Buat wanita kayak Bu Sinta yang cantik, berkelas, dan profesional. Banyak fans kayak gini, nggak aneh kok. Kamu tahu banyak ya? Gimana kalau aku kasih kerjaan? Buat jadi konsultan cinta. Pak Yandi, kayaknya aku demam, jadi nggak rasional. Kalian bangunlah. Bangun. Balik ke tempat asal. Tapi, Nona Cici bilang, pastikan orang kantormu dari bawah sampai atas tahu. Terutama bosmu. Kalian balik saja sekarang untuk Nona Cici aku yang jelasin. Ikut aku. Hehehe, mau kemana? Ikut aku. Hah? Apaan sih? Mau kemana? Wow. Pak Yandi lihat Bu Sinta dikejar banyak orang. Pasti ngerasa terancam. Lihat Pak Yandi peduli, Bu Sinta beruntung banget ya. Hei, aku kapan nih dilihat sama Pak Yandi? Ah, sudahlah ya. Sudah cukup lihatnya kan? Balik kerja sana. Oh, iya. Kak Sinta, aku telat datang kah?
kamu harus banget godain semua orang. Kapan aku godain orang? Pertama, Zio belain kamu habis-habisan. Terus fans gila kamu itu datang. Cukup. Zio dan aku gak seperti yang kamu kira. Terus fans yang di luar itu juga. Yandi, kita itu sudah mau cerai kan? Kamu berhak tanyain aku begini? Selama kita masih nikah, kamu masih istriku. Gitu ya? Kalau gitu, kamu juga harusnya jelasin ke aku tentang kamu dan Mia. Yandi, kalau kamu sentuh aku karena kau sedang berimajinasi, pikir dengan jernih. Aku dan Mia nggak kayak yang kamu kira. Kak Yandi, kalian ngapain? Kak Yandi, kalian ngapain? Nona Mia di sini. Aku gak mau ganggu kau. Kak Yandi, aku ganggu kamu sama Sinta ya? Kakakmu bukannya dirawat. Terus kenapa tinggalin dia di RS? Aku cuma mau kasih kejutan. Kak Yandi, kamu kangen aku? Mia, kakakmu selamatkan aku. Aku berterima kasih sama dia. Jadi waktu kamu minta jemput di bandara untuk cerai, ku penuhi semua. Tapi bukan berarti nikah sama kamu kan? Kamu gadis baik. Jangan buang waktu sama aku, oke? Tapi... Kamu sakit. Ku minta Pak Coki antarkan kamu pulang. Sialah. Gak ada yang bisa ambil Kak Yandi dariku. Sinta, tunggu saja kau. Wanita nggak ada hati. Apa? Mia, balik lebih awal. Terus kamu mau gimana? Aku bisa apa? Bukan urusanku. Jadi kamu biarin wanita sial itu lari gitu aja dari kamu? Kamu harusnya teriakin. Terus tampol dia berkali-kali. Jadi kamu nyuruh aku tabok orang asal aja gitu? Orang bakal mikir aku gila terus masuk penjara, kau tahu? Ayo, ceraikan saja sekarang. Biar aku gak perlu lihat lagi orang menjijikan itu tiap hari. Bisa atur emosi kamu gak sih? Aku sudah bilang, setelah ulang tahun nenek akan kuceraikan. Nenek bentar lagi 70 tahun, masa aku bikin dia sedih? Hah? Sudah 70 tahun terus Sini, kenapa? makan kue dulu nih. Bisa hentikan ide buruknya. Makan dulu. Ide buruk gimana maksudmu? Lihat saja kapan lukanya terbuka lagi. Kamu akan terus luka. Kalau gitu, hidup cuma sampai kematian. Mau sekarang atau nanti tetap sekarat. Aku mati cepat saja lah. Toh sama-sama mati. Berani kamu ngelawan kakakmu? Kak, jangan asal pukul. Aku sudah besar, bukan bocil lagi. Kamu gak mau jadi bocil. Justru kamu masih bocil. Kalau saja kakakku bisa balik sama aku pasti menyenangkan. Sal, kamu mau tidur terus? Tenang saja, aku akan rawat. Lagi pula, aku dapat perlakuan khusus dari Yandi. Itu berkat kamu. Nanti, adikmu cuma aku saja. Mana nenek? Balik ke rumah lama. Makan bareng Zio. Enak ya? Tentu saja nggak seenak kamu dan juga Mia. Mia dan aku nggak kayak yang kamu kira. Aku... Cukup. Kita akan tetap cerai, kan? Lakukan sesukamu, itu bukan urusanku. Cinta, kamu suka sama bocah Zio itu? Oh, tolonglah. Banyak orang bilang dia itu pria yang manis. Keterlaluan. Tapi, apa kau khawatir sama aku sekarang? Kamu tuh suka sama aku ya? Kamu tuh suka sama aku ya? Suka kamu? Ngaco ah. Mana mungkin aku suka kamu? Kalau gitu, jangan halangi aku. Suka-suka aku mau makan sama siapa? Kita belum cerai. Tentu aku berhak larang.
Kamu nggak bisa seenaknya selingkuh lah. Aku itu cuma makan bareng sama dia, selingkuh apanya? Terus kamu sama Mia apa sampai pegangan tangan? Sudah mau punya anak atau apa sih? Ngaco banget omonganmu. Mia dan aku nggak kayak gitu. Iya, kalian emang suci banget. Cuma emosional, gak fisik kan? Kamu bisa saja kalau mau kan? Kamu, apa maksudmu? Aku bisa kalau aku mau. Oke, kamu yang terbaik. Kamu saja bisa 3 tahun gak tidur bareng. Sinta, kamu. Oke. Kutunjukkan sekarang apa yang aku bisa. Kutunjukkan sekarang apa yang aku bisa. Jangan aneh-aneh. Kita sudah mau cerai. Sinta, kamu mau ceraikan aku segitunya? Iya. Kenapa tiba-tiba dia marah? Bukannya kamu sendiri yang mau cerai? Aneh. Kayaknya aku terlalu manjain kamu 3 tahun ini. Di sini, tolong ubah warnanya supaya lebih terang lagi. Semua berhenti dulu. Ku kenalkan rekan kerja baru. Mia. Sekarang dia akan bantu di tim desain dengan Bu Sinta. Kak Sinta, mohon bimbingannya ya. Sekarang kita rekan kerja, tidak perlu kaku. Ini gak adil. Bu Sinta sudah bantu kita dengan sangat baik. Kenapa malah dia yang diuntungkan? Karin, Bu Sinta, jangan tahan aku. Kita bakal gampang tergeser. Maafkan aku. Tadinya aku mau jadi desainer junior. Tapi kesehatanku buruk. Kayaknya dikhawatir kalau aku terlalu keras bekerja. Takutnya kalau aku pingsan di nikahan nanti malu-maluin. Mereka sudah merencanakan pernikahan. Pengantin? Astaga. Jadi kau tunangan Pak Yandi? Pantas saja selevel sama Bu Sinta begitu gabung di sini. Gantiin Bu Sinta cuma butuh 1 kata. Kak Sinta gak keberatan kan? Enggak kok. Terima kasih atas pengertiannya, Bu. Mia, kau itu tunangan Pak Yandi. Kenapa harus sopan ke Iya, dia kan cuma karyawan rendahan di perusahaan ini. Bu Sinta sudah sebaik itu pada kalian. Kalian memang penjilat. Karin, ikut aku. Tapi aku kan baru di sini. Aku sudah siapkan hadiah. Wah, ini edisi terbatas. Terima kasih. Nona Mia baru di sini dan sudah ditugaskan di tim desain. Beneran sesuatu. Harus kasih tau Pak Yandi kah? Mukaku, kenapa? Kamu pelototin terus dari pagi. Kalau nggak ada kerjaan, lari saja di luar. Bawa spanduk perusahaan. Pak Yandi, ini bukan urusanku. Tapi aku bimbang mau kasih tahu. Cepat. Kalau ada sesuatu, ngomong. Jangan melotot doang. Pak Yandi, Anda akan nikahi Mia? Siapa yang bilang? Ya, Nona Mia. Semua orang tahu kok. Kalau Sinta, dia tahu juga. Nona Mia yang ngomong ke semua. Bahkan bikin orang tim desain permaluin Bu Sinta. Katanya nggak tahu diri godain Anda. Terus saat dengar, dia gimana? Bu Sinta sangat tenang. Oh iya, asistennya belain dia, tapi ditahan Bu Sinta terus dibawa pergi. Jadi dia nggak merasa sedih sedikit pun. Nggak sama sekali. Wanita ini. Bawa dia ke sini. Baik Pak Yandi, akan ku panggil Nona Mia. Siapa suruh bawa dia? Kalau gitu, Bu Sinta. Sudahlah, diam di sini. Aku kesana sendiri. Jadi siapa yang dipanggil? Bu
Bu Sinta, kenapa biarin mereka? Karin, kalau ada waktu kemarilah. Lebih baik kamu kerjain kerjaanmu. 2 hari lagi produk musim gugur harus dirilis. Tenang saja, aku jamin akan selesai. Karin, ada apa lagi? Ngapain kamu di sini? Ini perusahaanku. Terserah aku mau ngapain. Oke, itu benar Anda bosnya. Pak Yandi, kenapa Anda nggak duduk di sana saja? Anda mengganggu pekerjaan saya. Pas tahu Mia mau nikahin aku, kamu gak mau sampai sesuatu. Jadi, ternyata kamu beneran mau menikah? Kalau begitu saya ucapkan selamat berbahagia buat kalian dan semoga cepat ada anak. Sinta, kamu punya hati nggak? Apa dia marah karena ucapanku kurang tulus? Terus baju nikahannya gimana? Akan ku desain sendiri. Sudah cukup tulus? Kamu beneran sesuatu. Ya ampun, dia itu kenapa sih? Desain baju nikahanmu saja sudah batas kesabaranku. Apa dia mau aku mantannya jadi pagar ayu? Gak ada satu pria pun di pikiranku bikin kerjaanku lebih efisien. Bu Sinta, Kak Yandi harus kerja lembur malam ini untuk selesaikan proposal rapat promosi besok. Bukannya itu kerjaanmu ya? Kak Yandi khawatir aku kecapean, jadi kau yang bantu. Bisa kan? Gak gitu caranya, aku yang ngomong. Oh iya, Kak Yandi juga bilang gak usah dibantu. Tapi tahu sendiri kan, perusahaan Foster gak butuh beban. Baiklah, bilang ke dia aku yang akan selesaikan. Aku harus makan malam sama Yandi. Sayang ya, padahal nih ya, aku bisa bantuin kamu. Aku tidak perlu. Masuk. Ngapain kamu? Mau apa? Kak Yandi, kita sudah lama gak makan bareng. Hari ini bisa makan malam sama aku? Aku sibuk. Kalau nggak mau makan sendiri, bawa Coki bersamamu. Pak Coki! Kak Yandi, kau sendiri yang paling tahu aku cuma mau makan sama kamu. Aku nggak mau. Kak Yandi gak bisa giniin aku dong. Kamu udah janji ke kakakku lo mau jagain aku. Demi kakakmu, aku setuju buat cerai. Tapi, jangan kelewat batas. Aku gak ngerti maksudmu. Nggak ngerti? Kapan ku bilang mau nikahin kamu? Atau izinin kamu di perusahaanku gembar-gembor jadi tunanganku? Kak Yandi, aku lakuin itu cuma takut dibully karena masih baru di sini. Aku suruh Pak Coki atur, supaya kamu nggak dibully. Tapi kamu, ku dengar kamu yang seenaknya. Bikin kubu begitu masuk. Bikin Sinta yang dibully. Kak Yandi, kamu protektif banget sih ke dia. Kamu cinta dia ya? Itu bukanlah urusanmu. Cukup. Keluar. Kak Yandi. Keluar. Ini rasa suka kah? Dia sibuk apa lagi? Masih belum pulang. Sudahlah, biarkan wanita nggak berhati kerja sampai mampus. Peduli amat. Aku hutang budi kali. Yandi si kapitalis jahat. Foster bikin susah, dia cuma mau manfaatin aku. Tunggu saja. Cepat atau lambat. Kenapa? Udah dikasihkan hidup buat kerja sampai mati. Iya tahu. Lembur semalam ini. Kamu maksain diri. Jangan pura-pura lupa, kau sendiri kan yang nyuruh sok-sokan sarkas. Aku nyuruh lembur. Ada yang kasihan sama ayangnya takut sakit, jadi dia kasih proposal promosinya ke aku. Mia yang bilang.
Terus, ngapain masih di sini? Bukannya kau ada kencan makan malam ya? Kamu ini bodoh ya. Percaya saja sama omongannya. Bisa pakai otak sedikit. Kalaupun nggak ada, kan bisa datang dan tanyakan. Hei, kulihat kamu itu peduli banget sama dia, jadi wajar saja kukira dia benar. Orang sepintar kamu, ajaib masih bisa bertahan. Kayangan pasti jagain kamu. Dengan mulutmu yang begitu, ajaibnya gak pernah ada yang pukul luar biasa. Mulutmu itu efektif buatku, tapi kenapa? Masih belum selesai. Masih mau kontribusi. Tinggal dikit lagi kok, bentar lagi juga selesai. Sini ku bantu. Lihat, bagian sini salah. Lihat lagi. Lebih baik kan? Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, Yandi. I don't care, scary. Don't wanna spend a minute Stop kontaknya berhenti. Turun dulu. Aku nyalain lagi. Enggak mau, jangan pergi, aku takut, jangan. Kalau gitu kita pelukan saja semalaman. Oke deh, bawa aku juga ya. Kukira kamu nggak takut gelap. Apa aneh kalau wanita takut sama gelap, hah? Nggak aneh kok. Cuma ada hantu. Trees aren't green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I let it slide. Ice cream, chocolate, 딸기 크림. Pak Yandi, stop kontaknya mati. Mau nyalain. Apa itu? Aku yang nyalain deh. Itu, aku sedikit lagi selesai, nanti aku pulang. Pergilah dulu. Nggak nyangka, wanita ini pemalu juga. Pak Yandi, kita masih nunggu nyonya. Iya, Kita tungguin. Akhirnya kita lihat istri Pak Bos langsung. Pak Yandi, tunggu. Bu Sinta istrimu? iya. Aku nggak ngomong. Jadi selama ini aku jodohin Pak Yandi dan Bu Sinta. Ternyata beneran jadian. Wanita ini mukanya suka musam. Tapi dia tertawa dan tersenyum sama Zio. Pak Yandi, perlu panggil istrimu untuk naik mobil. Nyonya apanya? Jalan. Baik, Pak. Aneh, biasanya Yandi pergi duluan sebelum aku. Kenapa masih di sini? Kak Sinta, liatin apa? Gak ada. Zio, kamu pagi banget, ada apa? Nih, aku datang buat jadi kesatriamu. Temani Putri sampai tempat kerja. Gak perlu, aku ada mobil kok. Enggak. Kak Sinta, ini misi dari kakakku. Tahu sendiri kakakku. Kalau nggak beresin, nggak akan dibiarkan saja. Ayolah, ayo Kak Sinta. Oke deh. Mantap, ku ambilkan helm. Sini, biar ku pakaikan. Aku bisa sendiri. Oke. Pegangan kuat Kak Sinta. Dan itulah proposal yang aku buat untuk kolaborasi kita. Aku percaya dengan kemampuanmu, kolaborasi kali ini akan sukses besar. Terima kasih ya Pak Zio. Perlu ambil lem buat satukan tanganmu. Aku juga mikir gitu. Oke, balik lagi ke review proposalnya. Zio, kau harusnya sedikit bicara. Oke,
Aku patuh pada Kak Sinta. Kamu pasti kesal. Ayo makan. Akan kubawa ke resto yang kakak suka, gimana? Ayo. Ayo. Perusahaan ada kantin. Makan siang itu bukannya waktu bebas untuk karyawan. Lagi pula, aku tuh gak kayak kamu, makan sambil nonton orang. Zio, ayo. Ayo, mata keranjang. Seorang diriku ini mata keranjang. Membuat Yandi dan Zio rebutan kamu sekarang. Sinta, ternyata kau boleh juga ya. Aku mau lihat. Kalau saja proyek ini ada masalah, apakah mereka masih belain kamu? Halo, aku punya apa yang kau cari? Perusahaan saingan sudah merilis produk kolaborasi lebih cepat, Bu Sinta. Gimana pertanggungjawabanmu? Omong kosong apa itu? Bu Sinta nggak akan lakuin itu. Bu Sinta, cepat jelaskan pada mereka. Aku yakin kau punya alasan bagus. Mia, berhenti belain dia. Sampah sepertinya harus dipecat sebelum hancurin perusahaan. Kalian terus menuduh bahwa aku yang mengambil draft desain dan bocorin ke pesaing. Mana buktinya? Cuma ngarang saja kan? Kalau gitu aku juga bisa nuduh kalian semua kan? Bu Sinta, kau sudah keterlaluan. Kami semua tahu kalau proyek ini tanggung jawabmu dari awal. Berarti draftnya ada di tanganmu. Kau tahu aku penanggung jawabnya. Berarti bocorin ini ke perusahaan saingan akan membuatku dipecat. Lalu apa untungnya buat kau? Pasti ditawari uang sama mereka. Faktanya udah jelas terlihat depan kita. Harusnya langsung pecat aja dia. Benar, pecat aja dia. Bu Sinta, bagaimana ini? Tenang saja. Karena kalian bilang aku yang ambil draft desain dan bocorin ke mereka, gini aja. Ayo kita cek CCTV. Percuma saja kau bilang begitu. Saranku sih kamu nyerah saja. Rekamannya cuma akan bikin kamu kelihatan buruk. Kenapa buru-buru menuduh aku seperti itu? Kamu takut orang lihat sesuatu? Takut apa? Kayaknya kamu cuma ngulur waktu deh. Mia, cepat suruh orang seret dia keluar. Karena Bu Sinta gak ngaku, ayo kita cek CCTV. Tapi... Oke, cek saja CCTV-nya. Satpam, ambil rekamannya. Bu Sinta, aku tebak kamu sudah tahu soal ini, makanya kamu minta lihat. Pasti begitu, ternyata dia orang yang seperti itu. Siapa yang minta rekamannya perusahaan? Kalau bukan, terus punyanya siapa? Aku sudah pasang kamera di ruanganku. Sekali aku ambil rekamannya, kita akan tahu siapa yang mencurinya. Semuanya akan jelas. Bu Sinta, aku salah. Ini ulahnya. Ini semua salah dia. Diam! Karena ulahmu sendiri berani fitnah aku, awas saja akan kuseret kau ke pengadilan. Bu Mia, kau korbanin pion untuk selamatkan raja. Cerdik sekali. Orang seperti dia, kalau ketahuan akan selalu menyeret orang lain. Bu Sinta, kamu percaya dia? Memangnya kenapa? Tapi aku harus kasih kamu nasihat. Kalau sering jalan malam, nanti akan ketemu hantu. Sebaiknya hati-hati. Gak cuma aku gagal jatuhin Sinta, aku juga hampir ketahuan. Pak Yandi, haruskah kita masuk? Buat apa? Suruh mereka ke kantor. Aku interogasi sendiri. Pak Yandi, Bapak curiga ini ada hubungannya sama Bu Mia. Kamu kebanyakan nganggur ya. Perlu aku jadiin kamu tukang bersih-bersih kantor. Buat nikah toilet, saya bawa langsung mereka. Mia, jangan kecewain aku. Kak Yandi, nyariin aku? Sini, lihat ulahmu ini. Ini salah. Kak Yandi, biar aku jelaskan. Jelasin. Aku tahu sendiri karyawan yang nyuri draftnya Sinta. Punya transferan uang 1 miliar dari kamu di rekeningnya. Keluar dari perusahaan sebelum aku marah. Kak Yandi, semua yang kamu lakuin ini semuanya untuk Sinta kan? Akui saja, kamu suka dia kan?
Yandi, aku gak bisa nafas. Kamu harusnya berterima kasih kalau kamu ini adiknya Xiao. Kak Yandi, kamu beneran gak punya perasaan buat aku, bahkan sedikit pun. Kalau kakakmu gak menolongku dan menyuruhku, berjanji untuk baikin kamu. Apalagi yang spesial dari dirimu? Apapun yang ku mau, aku selalu mendapatkannya. Ya ampun, apa-apaan si Mia ini? Dia ini kenapa sih? Kok bisa dia ngelakuin pencurian seperti itu? Tapi si Yandi juga gak ganteng-ganteng amat. Dia nyuri dokumen penting dan yang dilakuin cuma dipecat. Jujur aja, dia yang berani mencat Mia aja udah cukup mengejutkan. Lagi pula, Mia itu kan cinta pertamanya. Yang kau katakan memang benar. Tapi kamu gampang banget dibaperin deh. Ya terus gimana lagi? Aku harus maksa Yandi buat nuntut si Mia gitu? Benar, kalau aku itu yang akan kulakuin. Aku juga mau kayak gitu, tapi dianya mau nggak? Iya, jangan gitu dong. Dia mencat Mia saja itu udah bagus kok. Kayaknya kalau bicara soal pria, gak bisa berharap banyak. Kak, ayolah, kamu gak bisa ngecap semua pria kayak gitu. Aku contohnya. Iya, pria paling baik sedunia. Kenapa kok kedengeran sarkas gitu? Kenapa? Kok rasanya kamu kayak minta ditonjok ya? Kakak selalu benar. Aku jadi kepikiran di mana kakakku. Tenang aja, Sinta. Aku pasti bantu cariin kakakmu. Makasih ya. Kami sudah dipisahkan lama sekali. Aku sampai lupa dia kayak gimana. Bahkan liontin giok yang dia kasih, aku hilangkan. Tenang saja, dia ada di sini. Dia kenal banyak orang, pasti dibantu nanti. Serahkan padaku. Makasih ya. Oh iya, jangan suruh adikmu jemput aku terus. Aku bisa kok nyetir sendiri ke kantor. Dia bilang aku yang nyuruh nganterin kamu. Emang iya, aku yang nyuruh kok. Aku perhatian kan orangnya. Kau ini ya, berani di belakangku coba deketin sahabatku. Tunggu saja nanti di rumah aku kasih paham juga ini orang. Pak Yandi, Nona Mia ada di sini. Usir dia. Nona Mia bilang kalau tidak diizinkan bertemu, dia tidak akan pergi, Tuan. Suruh masuk. Kak Yandi, aku di sini mau minta maaf ke Santi. Kak Yandi, aku tahu kamu marah sama aku. Tapi Kak Yandi, kamu tahu aku suka kamu. Biarin aku ngerawat kamu dong. Jangan sentuh aku. Jangan main-main sama aku. Pergi sana. Kamu bisa menolakku sekarang, tapi nanti kamu pasti datang padaku. Apa yang kamu lakukan? Gimana? Kamu suka bau parfumku? Apa wangi? Aku beli obat perangsang ini dari pasar gelap. Seberapa kuat kamu menahan, kamu tidak akan tahan. Pergi. Dia nggak di sini, biarkan aku merawatmu. Sedang apa kalian berdua? Apa kau buta ya? Kamu nggak lihat kami sedang mesra-mesraan? Sinta. Ngapain masih di sini? Cepat keluar sana! Mau ngapain sih, Santi? Kau sudah gila ya? Memangnya kau sudah izin ke aku sebelum datang ke sini, hah? Kalau mau mesra-mesraan, jangan di sini. Pergi sana. Kamu gak dengar ya? Ayo cepat pergi sana. Mau ngapain? Aku ganggu momenmu ya?
Kamu ngapain? Lepasin aku! Berhenti. Lepasin aku! Lepasin aku! Kamu mau apa sih? Lepasin! Kamu ini kenapa? Kami sudah menikah selama 3 tahun dan gak pernah mesra-mesraan. Aku gak nyangka pas mau cerai, kami malah seperti ini. Kamu kagum melihatku. Urat malumu udah putus ya? Aku mau bilang sesuatu. Kamu dulu. Soal yang tadi malam, anggap saja itu tidak sengaja. Gak ada apa-apa di antara kita. Kita tidur bareng. Kamu mau pura-pura itu nggak terjadi. Terus mau apa? Kamu bilang gitu karena gak mau cerai kah? Kamu mau tanggung jawab? Iya, itu mungkin. Gimana soal Mia? Kamu gak suka dia? Tapi kamu gak bisa lupain dia kah? Nanti kita lanjut. Kamu angkat dulu saja, gimana kalau penting? Ada apa lagi? Kak Yandi, cepat ke sini. Kakakku sudah bangun. Oke, aku ke sana. Aku harus keluar. Tunggu aku. Cinta pertama tetaplah cinta pertama. Mau gimana aku usahain? Posisi dia di hatimu tidak akan bisa diganti. Aku khawatir kalau dia bangun dia akan bongkar aku bukan adiknya. Aku gak percaya dia hilang ingatan dan malah jadi anak 6 tahun. Ini hadiah dari langit. Sekarang, aku cuma perlu singkirin Yandi biar pembunuh bayaran itu bisa habisi si Santis jalan itu. Ngapain kamu? Kembalikan mainanku. Itu hadiah buat adikku. Kamu mau cari adikmu? Iya, mau. Di mana adikku? Keluar aja dari rumah sakit dan jalan terus. Nanti juga ketemu adikmu. Tapi ingat, jangan kembali. Oke, aku berangkat cari adikku dulu. Dasar bodoh sekali. Adik, itu adikku. Adikku, awas. Kamu gak apa-apa? Kamu siapa? Kenapa kau menyerangku? Aku kirim kamu ke neraka. Jangan sakiti adikku. Lepaskan dia! Kakak seharusnya melindungi adiknya. Kalau gitu aku kirim saja kalian berdua ke neraka. Kamu gak apa-apa? Tolong bangunlah! Ayo bangun! Ah! Giliranku yang habisi kamu. Bawa dia. Yandi, selamatkan dia!
Kamu sudah bangun? Gimana perasaanmu? Adik, Aku bukan adikmu. Istirahatlah, aku carikan perawat. tunggu. Kamu punya kakak laki-laki. Kamu terpisah dari kakakmu waktu kecil. Kamu juga punya liontin. Liontinnya hilang kan? Kok kamu tahu? Lihat. Liontinmu seperti ini juga kan? Waktu kecil kamu nakal dan memanjat pohon. Aku tolong kamu. Dan kita berdua malah terjatuh. Lihat. Kakak ada di sini. Aku nggak akan biarin ada orang sakitin kamu lagi. Santi terlalu beruntung. Gak cuma kebetulan ada Yandi, tapi Sean juga sudah bangun. Gimana kabarmu? Baik. Waktunya ganti infus, permisi. Begitu cairan ini masuk ke tubuhnya Sean, dia pasti langsung mati. Santi, tunggu saja. Sebentar lagi dia akan mati. Tunggu sebentar. Orang itu kelihatan gak asing. Mia? Mia? Jangan mendekat, atau aku bunuh dia. Tenang dulu. Taruh dulu pisaunya. Aku bilang mundur. Oke. Aku mundur. Mia, aku yang kau benci. Tolong lepasin kakakku. Kau bisa lakukan apapun yang kau mau. Kalau gitu lompat ke jendela sekarang. Adikku, kamu tenang saja. Diamlah atau aku bunuh kamu. Tenanglah. Cepat putuskan, aku kasih kamu 3 detik. 3, 2, 1. Tunggu. Adik, jangan dengerin dia. Tenanglah. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Lepasin aku! Lepasin aku! Lepasin aku! Kakak, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu beneran cari mati. Seret dia kantor polisi. Baik, Aku kutuk kau, Santi! Kau tidak akan bahagia! Ngapain kamu di sini? Gak kejar cinta pertamamu. Aku cuma baik sama dia karena aku kira dia adikmu. Itu tandanya kamu buta. Aku setampan ini punya adik sejelek dia. Dan juga, itu alasanmu mengabaikan adikku. Awalnya aku nggak tahu perasaanku sendiri. Baru aku Yandi. sadar. Ayo cerai. Aku nggak setuju. Kita nggak cocok. Soal perceraian, aku serahkan ke pengacaraku. Bersiaplah. Kakak, istirahatlah dulu. Aku mau keluar. Jangan kabur dulu. Kita belum selesai ngobrol. Kakak ipar, aku mohon, aku harus kejar istriku sekarang. Nanti aku kehilangan dia. Hei, bocah tengik. Aku udah nyelamatin kamu. Terus kamu goda adikku waktu aku lagi nggak sadar. Jadi gimana ngelari masalahnya? Tunggu sampai aku dapetin dia lagi. Nanti kamu bebas ngapain aja. Terserah kamu saja. Yandi, kalau kamu memang seorang pria, bisa nggak sih kamu gak labil? Terus terang saja. Kamu suka sama aku juga. Kenapa nggak kasih aku kesempatan? Pak Yandi, apanya yang susah dimengerti? Ada pepatah, sayang yang terlambat itu sia-sia.
Ini bukan urusanmu. Yandi, setelah apa yang kita lalui, bohong kalau aku gak pernah membencimu. Tapi untukmu, aku ini seperti barang yang kamu gunakan. Setiap kali itu muncul di pikiranku, aku ingin membuktikan kalau semua itu bohong. Jadi aku lebih fokus lagi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi sejak aku mulai kerja lagi, hal itu bikin aku perlahan pulih. Aku jadi sadar, aku lebih bahagia sendiri daripada menjadi istrinya Yandi. Kamu beneran mau cerai? Iya, Menghormati keputusan dia, nampaknya jalan paling benar. Oke, aku setuju. Besok, kita akan bercerai. akhirnya selesai juga. Kak Sinta, kelihatan kalau kamu masih suka sama dia. Kenapa nggak kasih dia kesempatan? Sudah rusak saja. Bukan berarti nggak bisa diperbaiki kan? Mungkin iya. Kak Sinta, sebenarnya aku ini suka Zio, sama... beberapa perasaan ada baiknya gak diungkapkan. Kalau gitu kita berteman saja. Seenggaknya itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Kita akan cerai besok. Kamu nggak mau di sini dulu? Gak ada gunanya. Kakakku bentar lagi sampai. Kamu pulang saja. Nggak apa-apa. Aku tungguin sampai kakakmu datang, baru aku pergi. Jangan gegabah lagi. Selalu ngasih semuanya. Utamain diri sendiri dulu. Itu yang terakhir kok. Gak akan terjadi lagi. Apa berarti kamu nggak akan mencintai orang seperti kamu mencintaiku? Awas! Adik, kamu nggak apa-apa? Kamu terluka nggak? Ini salahku. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan tersakiti. Dia tidak akan begini. Dia akan baik-baik saja. Ini bukan salahmu. Kamu harus percaya itu. Dia nggak mau kamu tersakiti. Sebenarnya, aku udah kenal dia dari lama. Dan ini pertama kali aku lihat dia sepeduli itu sama orang. Pertimbangkanlah perceraiannya. Lagi pula jatuh cinta itu gak segampang itu. Aku berjanji padamu, selama dia selamat dari kejadian ini, aku gak akan bawa perceraian itu lagi. Gimana hasilnya, Dok? Operasinya berhasil, pasiennya sudah stabil. Lihat kan, dia pasti baik-baik saja. Kau sudah bangun? Siapa kamu? Ini aku, Santi. Kamu gak ingat aku? Aku gak ingat. Kau ingat sama dia? Iyalah, dia sahabatku, Shaun. Jadi kau cuma melupakanku saja? Kemungkinan besar pasien sedang mengalami yang namanya amnesia selektif. Jadi apa ingatannya bisa kembali? Ini masalah psikologis. Beberapa waktu mungkin bisa kembali. Dan mungkin juga gak akan kembali. Kamu serius kayak gini? Pura-pura gak kenal adikku? Aku cuma khawatir pas bangun dia akan ungkit perceraiannya. Yandi, kau! Beraninya kamu bohongin aku! Awas kau ya! Sayang, biar aku jelasin.
Untung saja kau tidak apa-apa.